من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-13. Mungkin ada yang ke-14. Yang penting lebarannya sama kata Pak Denny. Amin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi kekosongan yang mungkin kita isi dengan kultum kuliah 7 mulut ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, apabila kita tadabburi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, apakah kalian telah merasa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini menegur kita sebagai hambanya yang merasa sudah beriman kepadanya. Kita harus senantiasa berintrospeksi dan mentafakuri atas keimanan yang ada dalam diri kita. Kata Allah, apakah benar kalian itu merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang, kata Allah, ujian kepada kalian seperti ujian-ujian yang telah aku berikan kepada umat sebelummu, kata Allah Subhanahu wa taala. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka itu ditimpa dengan kesengsaraan, kesedihan, kemudian wazulzilu hatta yaqulal rasulul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Tidak hanya diuji dengan kesengsaraan, tidak hanya diuji dengan kesedihan, tapi mereka, kata Allah, wazulzilu, mereka itu digunjang-ganjing. Kalau digunjang-ganjing itu kayak sesehan, Pak ya. Udah dia perat ya, digunjang-ganjing, bebetkeun jebret. Jadi ujian yang menimpa diri kita itu, kalau kita tafakuri, itu belum seberapa. Kita masih bisa diuji kekurangan ekonomi, masih bisa makan, nanya saudara kiri kanan tetangga, tanya saudara yang lain, atau saudara-saudara yang lain, lihat dia berkekurangan, berinfak, dipenuhilah. Sakit juga paling diopname 7 hari sembuh kembali. Tidak ada di antara kita yang diujinya benar-benar naudzubillahi min dzalik, seperti kesengsaraan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza. Mereka itu nggak bisa tidur, Pak. Saking ketakutannya, ada peluru, ada bom, karena peluru itu pas liver. Bayangin aja gimana kita mau cari nafkah sambil ketakutan, takut kena sasaran peluru. Takut pada saat tidur anak-anak kita tiba-tiba ada bom. Jadi mereka gelisah. Kita di sini sholat enak, ada karpet. Di sana milih-milih tempat karena sudah berserakan. Saya kadang-kadang sedih melihat membayangkan kondisi pada saat mereka di bulan Ramadan ini kuat bersaum. Kita belum tentu kuat untuk bersaum, karena untuk saumnya aja, sahurnya aja nggak ada mereka.
Kalau Bapak perhatikan kan di YouTube kita ya, bagaimana anak-anak kecil kita yang berebutan minta sampai nampan baskomnya itu dicoelan, Pak. Ya Allah. Untuk makan sahur aja susah, apalagi berbuka. Disinilah apakah ada rasa terharu kita, kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apalah kalian sudah merasa diri kalian akan masuk surga, padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ma li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, kata Rasulullah, pada saat saudara kita seiman, semuslim, mau dekat mau jauh, kita tahu mereka berkekurangan. Kata Rasulullah, tidak beriman mereka tatkala mereka tidak mencintainya seperti mereka mencintai dirinya sendiri. Saya suka tertegun juga, ya Allah, bagaimana kita ya, apakah cinta saya ini seperti kepada mereka seperti mencintai mereka kepada diri kita sendiri? Kadang-kadang bertafakur, ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan engkau jadikan kami orang-orang yang tidak beriman, bukan golongan Rasulullah. Karena kadang hati kita tidak tersentuh, kadang-kadang kita lupa mereka. Walaupun sebagian ulama, kayak saya mengikuti kajian Ustadz Atian Ali Senin yang lalu, Ustadz Atian Ali menghimbau kepada semua jamaah, masih wajib sekarang melakukan kunut nazilah. Kalaupun di masjidnya tidak ada kunut nazilah, di salat-salat yang dizaharkan, paling tidak di doa kita, salat kita, di sujud terakhir kita doakan saudara-saudara. Itu hal yang paling terkecil kalau kita merasakan bahwa mereka itu saudara kita. Nah, kita tadaburi sekarang, kita bayangkan apakah benar kita sudah dalam sholat kita selalu mendoakan mereka? Apakah kita setelah sholat dalam sujud terakhir mendoakan mereka? Kalaupun kita tidak mengikuti kunut nazilah, kan kita bisa berdoa, Allahumma inna, apa doanya? Allahumma aizal islam wal muslimin wa adilla syirka wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana wal muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Paling tidak doa itu, Pak. Ya Allah, jadikanlah para mujahidin, saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, tolong dari orang kafir, dan selamatkanlah dari kebrutalan serangan siksaan mereka. Paling tidak itu, atau doakan setiap habis sholat, ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, beri pertolongan mereka. Nah, kalau kita tidak pernah, bahkan mungkin lupa, naudzubillahi min dzalik, apakah kita sudah memposisikan diri kita sebagai dalam firman Allah ini, yang kata Allah, apakah kamu merasa benar sudah akan masuk surga? Surga itu bukan hal yang mudah, Pak. Bukan kita lalui dengan biasa-biasa saja. Makanya setiap umat beriman dan para nabi selalu diuji, dan selalu keimanan mereka itu diuji dengan musibah, dengan malapetaka, dengan siksaan dari para penguasa pada saat itu. Sehingga umat Rasulullah SAW ketika dia enak-enak saja sejenak, tidak ada ujian, tidak ada tantangan untuk mengorbankan diri hartanya, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah itu masih mengingat kita? Apakah Allah masih sayang kepada kita? Apakah Allah masih menerima keimanan kita? Sementara kok ujian nggak ada. Para sahabat itu selalu bertanya kalau nggak ada ujian itu, ya Rasulullah, kok nggak ada ujian? Tapi begitu dikasih ujian, mereka sadar bahwa mereka masih disayangi oleh Allah.
Tapi mereka tetap karena cobaan dan ujiannya itu berat, mereka masih bertanya di ayat ini, mata nasrullah innallaha qaribum minal muhsinin, kata Allah. Ya Rasulullah, mana pertolongan Allah? Mana pertolongan Allah? Bayangkan Pak, sekelas para sahabat ya, dan Rasulnya ada, jaminannya surga, masih bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana pertolongan Allah? Kebayang nggak beratnya ujian itu? Kita saja ya belum ada yang menerima ujian, bertanya kepada ustadz kita atau kepada, kapan ini saya susah banget nih ya ustadz, aku tuh diuji tuh bertubi-tubi, seperti Allah tuh nggak pernah datang pertolongan kepadaku. Kita kan nggak pernah begitu, Pak. Paling ada musibah yang menimpa dari kita, kita masih bisa berdoa, ya Allah tolong musibah yang ada dalam diriku, keluargaku ini cepat-cepat selesai, cepat-cepat dicabut. Ini para sahabat bisa sampai mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata nasrullah, mana pertolongan Allah kok nggak datang-datang? Sampai malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, berdoalah, kalau perlu aku timpakan ke mereka azab yang pedih, balikan dunia ini kepada mereka. Karena begitu dahsyatnya ujian kepada Rasulullah dan para sahabat. Kita yang belum pernah mengalami ini. Makanya dalam ayat ini dikatakan oleh Allah, wazilzilu, digonjang-ganjing. Ujian yang pertama selesai, kedua selesai, ketiga selesai, keempat selesai, terus sampai zaman Khulafaur Rasyidin tidak selesai-selesai ujiannya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Allah menyayangi dan ingin mengangkat derajat seorang hambanya, maka kata Allah akan segerakan ujian. Kalimatnya, Allah akan segerakan ujian di dunia ini, sehingga bertanya-tanyalah kita, kalau kita hidup tuh berkecukupan, anak sehat, anak palinter, sepertinya nggak pernah ada ujian. Bukan berarti kita itu dikasih kebahagiaan oleh Allah, bukan berarti juga mungkin dia disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita harus selayaknya bertanya, apakah saya ini disayangi oleh Allah? Jangan-jangan ini semua adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj itu apa? Bentuk kenikmatan dunia yang Allah berikan kepadanya, ku Allah disungkun aja terus. Semakin sibuk di dunia, semakin urusannya duit, semakin urusannya pekerjaan, terus nggak pernah berikan kesempatan oleh Allah kepadanya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berinfak, bersedekah, untuk berumrah, untuk berhaji, untuk menyantuni anak yatim, untuk banyak beribadah kepada Allah, untuk banyak melaksanakan qiyamul lail. Dia itu, kita banyaklah lihat ya. Saya kadang-kadang miris lihat kondisi selebritis yang semakin menampakkan kekayaannya gitu. Sepertinya mereka sangat-sangat bahagia. Mereka pamer mobil yang 5 miliar, 10 miliar. Ya Allah, itu dipertontonkan pada umat Islam di Indonesia. Seperti mereka itu tidak pernah menerima kesusahan, anak-anak mereka sehat, kemudian karir mereka bagus, tapi begitu tahu mereka salatnya aja kadang salat, kadang tidak. Ya Allah, alhamdulillah, saya masih ingat sholat subuh, masih bisa ke masjid. Itu kenikmatan yang luar biasa. Sampai saya kalau melihat mereka tampil di TV dengan begitu kemewahannya, urut dada saya cuma bisa bilang begini, kekayaan mereka itu tidak seberapa dengan saya sholat sunat subuh saja. Karena kata Allah, kata Rasulullah, sholat sunat subuh itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Itu aja yang menghibur saya. Apalagi kita melalui kemarin ya 4 tahun COVID, sampai hampir semua masyarakat Indonesia yang mungkin kecuali yang bekerja ya, kalau yang berusaha itu luar biasa. Betul-betul ujian yang tidak pernah terpikirkan bagi umat Islam di Indonesia, dan saya merasakan itu. Bapak-bapak tahu sampai saya itu jualan ubi cilembu.
Alhamdulillah ubi Cilebunya banyak yang minat. Karena pada saat itu ya Allah, betul-betul. Tapi saya tasakuri gitu. Tasakuri inilah ujian. Selalu saya ingat ayat ini Al-Baqarah 214. Kita belum seberapa diuji hanya dengan virus, hanya dengan ekonomi yang berkekurangan sesaat hanya 3 tahun dan kita masih bisa makan, masih bisa hidup. Tapi kalau kita melihat sejarah bagaimana umat Rasulullah SAW itu sampai ada masa paceklik zaman Rasulullah itu sampai saya lupa berapa bulannya, itu 3 bulan kalau sudah bayangin masa paceklik itu. Kita nggak pernah sampai seperti mereka itu, nggak pernah. Makanya pada saat saudara-saudara kita sekarang mengalami hal yang menyentuh hati kita di Gaza, kita mungkin sekarang sudah hampir terlupakan karena tersilap oleh masalah pemilu. Tapi sesungguhnya keadaan di sana sekarang semakin parah, semakin mencekam. Tidak kondisi aman-amanan biasa-biasa saja, semakin menderita mereka. Dengan bebasnya mereka membantai kumpulan anak-anak, ya Allah, para kumpulan orang yang sedang berbuka puasa dibantai habis ratusan orang. Ya Allah, kita belum pernah mengalami pada saat kita mau meminta makanan dengan ketakutan, takut dibunuh, takut ditembak, takut anak kita yang kita sayangi menangis segala macam. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, mari kita coba ingat-ingat kembali dalam diri dan keluarga kita. Jangan sampai kita itu terlena. Iya ya, sekarang kok nggak ada ujian nih dari Allah ya. Anak kita sehat semua, pintar semua. Jangan ini istidraj dari Allah. Kok ekonomi saya semakin bagus ya, semakin diberikan kelebihan. Tapi kenapa semakin disibukkan dengan dunia, saya pulang ke rumah semakin capek. Kadang-kadang saya lupa tahajud. Saya kadang-kadang saking terburu-burunya oleh kesibukan pekerjaan di kantor, mau sholat sunat qobla dan ba'da, itu pun tidak terlaksanakan. Mau zikir banyak, paling tidak 5 menit, Pak. Bapak-bapak sekalian, habis sholat itu, zikir kita tuntas, jangan cepat-cepat beranjak. Karena disitulah kata Rasulullah, doa kita yang dikabulkan setelah zikir yang tadi 33, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, dan la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Selanjutnya, setelah itu baru berdoa. Disitulah kita manfaatkan. Kita banyak coba menghafalkan doa-doa sehingga doa kita itu jangan cuma 1-2, Pak. Kita hafalkan, kalau perlu 5 menit kita dengan doanya. Manfaatkan masa-masa ijabah setelah sholat, setelah zikir sholat wajib. Disitulah jangan cepat-cepat beranjak. Memang mau kemana sih kita? Mau urusin dunia, gaji kita yang cuma 10 juta, 20 juta, 30 juta. Nggak ada nilainya, demi Allah nggak ada nilainya. Demi Allah nggak ada nilainya dibandingin dengan doa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibanding dengan doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut, taubat qablal maut, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika maut, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah maut. Tidak ada yang dibutuhkan oleh seseorang yang telah meninggal kecuali wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Bob Sadino setelah meninggalnya itu harta sekian banyaknya mau dikemanain? Enggak akan dibawa. Malah memberatkan dia di yaumil akhir karena hisabnya sangat-sangat panjang. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya sih ada beberapa orang yang saya jadikan sosok yang luar biasa. Orang kaya, tapi begitu meninggalnya mereka nggak punya apa-apa. Masih banyak hartanya, miliaran, tanah hektaran. Tapi mereka pada saat sebelum meninggalnya sudah mereka hibahkan itu semua. Saksi saya
Mereka nggak punya harta, 1 juta pun kan udah dihibahkan semua, luar biasa. Rumah ini hibahkan, rumah itu untuk pesantren, tanah ini udah ada tulisannya untuk wakaf ini. Ternyata harta kekayaan dia yang mungkin puluhan miliar, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membawa apa-apa. Ini yang luar biasa. Jadi jadikanlah dunia ini, kesibukan kita di dunia ini, baik uang yang kita hasilkan, harta yang kita hasilkan, jadikanlah ini untuk semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kata Rasulullah, jadilah kamu menjadi orang-orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu bukan orang yang diem di masjid, sehari-hari baca Quran di masjid dari pagi sampai sore, pakai baju koko, aktivitasnya ya cuma rumah ke masjid, hidup ya saya makan apa adanya, qanaah. Bukan seperti itu orang yang zuhud itu. Orang yang zuhud itu ialah orang yang menjadikan dunianya adalah akhiratnya. Jadi dia bisa penampilan pakai baby vest, dia bisa penampilan pakai Jaguar, jamnya bisa mungkin pakai Rolex, tapi semua kekayaan dan kesibukannya dijadikan olehnya untuk menjadi akhiratnya dia. Setiap gaji dia sedekah, diinfakkan, semakin gaji dia semakin banyak infak, sedekah dan zakat. Setiap langkah dia dijadikan, setiap detiknya dakwah dengan sesuai dengan profesinya. Dokter menolong orang lain dengan cara yang gratis. Dia punya ilmu bankir, dia fasilitaskan untuk menolong bank syariah atau untuk menolong masjid. Dia waktunya dihabiskan untuk menolong sesama, untuk berbakti kepada orang-orang yang tidak mampu, dan dijadikan seluruh aktivitas hidupnya itu bukan untuk kehidupan duniawinya, tapi adalah diniatkan untuk menjadikan akhirat semuanya. Itu baru namanya zuhud. Bukan kita tuh melihat orang zuhud itu jalan pakai baju koko ke masjid, jenggot 2 meter, dikatakan oh bagus ya, bari ngaji tiap hari. Padahal kata Rasulullah, bukan orang-orang yang benar ketika dia di masjid candukul, zikir segala macam, tapi tidak mencari nafkah. Dilarang oleh Rasulullah. Makanya dunia kita jalani terus, tetapi jadikan dunia kita itu sebagai diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi kebaikan di akhirat nanti. Itu semuanya dia jadikan kenikmatan dunia menjadi kenikmatan akhirat yang akan dia bawa di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu kultum ya, karena udah 5:30. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, pengingat kita semua, karena kita senantiasa harus bermuhasabah diri. Kita melihat apa sih yang udah kita lakukan di dunia ini untuk dibawa. Sudahkah kita bawa semuanya, persiapkan, karena dunia ini hanya sementara. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kata Rasulullah, menjadi orang yang benar imannya, selalu menolong sesama, dan selalu menjadikan kehidupan kita menjadi kejuhudan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur